bekerja, saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Amin Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu tinggikan nama-Mu Tuhan.
kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau hebat. Engkau baik Bapa. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih-Mu tak terbatas bagi kami ya Bapa. Kami bersyukur untuk rahmat-Mu yang senantiasa baru setiap pagi. Kami bersyukur untuk penyertaan yang Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau baik di dalam setiap musim hidup kami. Tetap yang terbaik. Terima kasih Bapa, dan saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami membawa pujian, kami membawa penyembahan, kami membawa ucapan syukur kami kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami mengucapkan banyak syukur. Yang percaya katakan amin, amin. Haleluya. Berikan kemuliaan paling mulia untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik saudara. Amin saudara. Siapa yang percaya saudara, lambaikan tanganmu saudara. Haleluya. Mari kita akan bangkit berdiri saudara. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Berikan pujian dan penyembahan yang terbaik bagi Dia. Amin saudara. Haleluya. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Engkau baik Tuhan. Mari katakan Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian.
Yesus satu-satunya pilihan kita, tiada yang lain. Amin saudara. Amin. Oh, setiap musim saudara dalam hidup kita, Tuhan Yesus selalu ada saudara. Amin. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Apapun keadaan kita saudara, Tuhan Yesus selalu ada. Amin. Tuhan sangat baik. Apapun musimmu saudara, percayalah bahwa Tuhan ada di pihak kita. Amin. Tuhan tidak pernah memusuhi kita saudara. Satu hal saya percaya, bahwa Tuhan itu pembela kita. Apapun keadaan kita saudara, Tuhan Yesus selalu membela kita. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Tuhan kau sangat baik. Terlalu baik Tuhan. Teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Koralamayashi karaboyarabayashi. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Oh Tuhan, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi oh, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur Bapa. Ku
ya kore bekete sende Bapa. Irabatase ano ya se. Mekentiere bekete se. Tenere ke asere ba. Oh yene ba ne mana mana maya se. Oh. Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Apapun musimnya, Tuhan selalu ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, sebab Engkau sangat berharga. Sebab hidupmu sangat dicintai Tuhan. Hidupmu sangat-sangat dikasihi Tuhan. Tuhan tidak akan pernah melupakanmu. Tuhan selalu mengingat engkau. Sebab engkau adalah anak-anak kesayangannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang Tuhan pikirkan tentang hidupmu. Hidup saya sungguh besar dan sungguh indah rencana Tuhan bagimu. Oh ya, sungguh indah.
untuk semua yang Engkau sudah kerjakan, yang Engkau sedang kerjakan bagi kami, untuk hidup kami hari ini dan masa depan kami, selama-lamanya sampai dalam kekekalan. Tuhan Yesus, terima kasih. Jamah kami, ubahkan kami, sembuhkan kami, pulihkan kami, dan berkati kami. Dalam nama Yesus kami siap mendengar dan melakukannya. Dalam nama Yesus semua yang diberkati berkata amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, semua sehat. Puji Tuhan. Jangan lupa firman Tuhan yang kemarin ya. Saya masih menghubungkan yang kemarin dengan hari ini. Dan saudara jangan lupa bahwa firman Tuhan itu ada 3 jenisnya. Jenis yang pertama adalah yang tertulis ini. Alkitab saudara di HP saudara. Dan yang tersirat adalah firman Tuhan yang ditafsirkan. Terima kasih ya. Lupa bilang terima kasih. Terima kasih. Yang ditafsirkan, saudara membaca buku-buku itu adalah tafsiran, ya, ensiklopedia dan lain-lain adalah buku tafsiran. Dan yang ketiga, yang pertama adalah yang tersurat, tersirat. Yang ketiga apa? Tersingkap. Firman Tuhan yang tersingkap itu ketika Roh Kudus menghembuskan pesan-pesan tertulis ini langsung secara pribadi dalam kondisi saudara, dalam kebutuhan saudara secara personal, ya. Oke, amin. Dan saudara bisa tiba-tiba, wow, luar biasa. Padahal aku udah baca sering, aku baru ketemu ini kebenarannya, ya. Itu seperti itu, ya. Jadi mana yang penting? Semuanya penting. Amin, ya. Nah, ya, kalau Tuhan hembuskan suatu firman Tuhan, satu kata, satu kalimat dari firman Tuhan kepada saudara, itu diikuti dengan mujizat. Ya, amin ya, karena itu bersifat personal. Karena waktu saudara baca Alkitab, Petrus berjalan di atas air, saudara tidak akan pergi ke lautan, kemudian saudara ikut berjalan di atas air. Itu bukan pesan personal. Tapi satu hari mungkin keadaannya, saudara harus menyeberang lautan dan Tuhan menghembuskan firman itu ke saudara, bisa. Itu namanya firman itu disingkapkan untuk saudara, oke ya. Dan lagu kita yang sangat hebat yang kita nyanyikan, saya kira itu lagu yang sangat bagus sekali tentang ku tak mau hidup bagi dunia ini lagi. Nah, saudara-saudara jangan lupa apa pentingnya kita melakukan firman Tuhan itu untuk memproteksi diri kita sendiri. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, itu kita yang rugi, ya. Tuhan tidak punya kepentingan. Saudara melakukan firman, gak melakukan firman tidak mengubah eksistensi Tuhan sama sekali, ya. Tidak akan mengurangi beliau, ya, menjadi kurang ganteng, kurang apa, itu enggak, saudara ya. Ya, oke. Tapi itu memproteksi kita daripada serangan roh-roh jahat, ya. Antakah saudara menyadari roh jahat gak usah dilihat tapi eksistensinya ada, amin ya. Ya, dan dia namanya roh jahat, dia sangat jahat. Roh jahat tidak pernah baik kepada saudara. Roh jahat tidak pernah kadang-kadang baik, kadang-kadang gak baik, kadang-kadang sangat jahat, super jahat. Nah, dia selalu namanya roh jahat, dia tetap jahat. Dia selalu mau berbuat jahat kepada saudara untuk proteksi saudara. Yang kedua, kenapa kita melakukan firman Tuhan? Karena itu membuat kita bahagia. Say yes. Ya, saya tidak pernah melihat orang bahagia melebihi orang yang melakukan firman. Amin. Amin. Untuk kebahagiaan kita ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada kebahagiaan. Tidak ada rasa bersalah. Amin ya. Oke, jadi saudara saya bagikan ini penting ya, karena ini sebetulnya adalah pelajaran-pelajaran yang besok Pak Yuli akan dapat materi ini lagi sekitar bulan September kita ketemu lagi, materinya sama, tapi karena saya bilangin kemungkinan orang-orang yang baru datang ke gereja juga belum mendengar tentang pesan-pesan yang bersifat sangat esensi bagi kita ya. Dan yang ketiga, kenapa kita mau melakukan firman Tuhan? Karena itu adalah bukti bahwa kita mencintai Tuhan. Tuhan mencintai kita sudah selesai. Amin. Tidak akan berubah untuk saudara. Surga selalu tersedia untuk saudara. Kadang-kadang tertutup karena saudara tutup sendiri.
hubungannya. Ya, saudara cut sendiri, tapi surga selalu terbuka untuk setiap kita. Ya, jadi saudara mau tutup, saudara mau buka, terserah saudara. Ya, oke. Nah, sekarang saya bicara tentang, kita kembali ke masalah yang kemarin tentang Mas Petrus, Pak Petrus. Ya, 90% jemaat ini, jemaat Filipi tidak melayani Tuhan secara langsung. Apakah menjadi penyanyi, apakah memain musik, apakah mengurusi kabel-kabel, ya, atau menjadi pemimpin kelompok sel, ya. Karena volunteer itu adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Mereka ada kurang lebih 100-an orang, mungkin ya. Tapi jemaat ini lebih dari 1000, berarti 10% yang benar-benar in charge di dalam pelayanan, yang menjadi diaken, menjadi apa ya, yang ikut dalam pelayanan. Kenapa? Alasannya klasik, karena tidak mampu, karena tidak layak. Itu merasa sendiri ya, not deserve, not proper ya, merasa tidak cukup baik, merasa ya buat yang muda-muda saja. Tapi saya tidak menemukan ayat bahwa yang melayani Tuhan adalah yang muda-muda ya, Pak Andri ya. Nah, melayani Tuhan sampai itu jadilah WL sampai ubanan ya, karena nggak ada disebutkan bahwa orang yang melayani Tuhan mesti yang muda-muda, nggak ada ya. Tapi alasan-alasan kita itu adalah dilatar belakangi dengan rasa tidak percaya diri ya. Makanya ketika Petrus selesai dari rasa bersalahnya, ketika dia menerima kasih Allah yang luar biasa, ia dipulihkan, ia menjadi seorang yang sangat luar biasa. Ia sekali berkhotbah beribu-ribu orang bertobat. Ia lewat bayangannya menyembuhkan orang-orang. Setelah dia dipulihkan dan dia bisa menerima keberadaannya ya. Jadi memaafkan itu tidak saja memaafkan orang lain, tetapi memaafkan sebuah peristiwa yang terjadi ya, yang menyebabkan saudara sakit. Memaafkan juga diri sendiri termasuk Petrus. Nah, sekarang kita tiba di sini, saya ingin bagikan yaitu bagaimana kita menyelesaikan setiap masalah dari akar. Kalau kita melihat pohon yang hijau ini dan saudara kemudian satu hari menebang pohon ini, membersihkan semua daun-daunannya, kira-kira tumbuh lagi enggak? Tumbuh. Selama masih ada akar bisa tumbuh lagi. Di Yerusalem saudara juga mengetahui ada pohon yang dianggap sebagai pohon zaitun, di mana Yesus pernah berdoa di Taman Getsemani, yang dianggap sudah 2000-an tahun umurnya. Karena pohon zaitun itu walaupun ditebang papras dengan tanah, tapi kalau dia kena hujan dia akan tumbuh lagi. Jadi bagaimana caranya menyelesaikan pohon itu supaya tidak tumbuh? Ambil akarnya. Semua masalah yang kita hadapi, apa urusan hutang, apa urusan apapun, hubungan-hubungan, urusan ya segala macam, itu akarnya cuma 2. Jadi hari ini saya mau mengajarkan kita untuk mencabut semua akar. Bilang cabut semua akar. Ya, ya. Jadi akarnya itu hanya ada 2. Yang pertama adalah akibat dosa. Kalau Adam dan Hawa tidak berbuat dosa, kita baik-baik saja. Kita enggak sakit, kita enggak susah, kita enggak payah-payah berkeringat ya. Kita hanya menikmati. Tetapi akibat dari dosa, ketika dosa masuk juga penyakit, masuk juga kekurangan, masuk juga kesukaran, masuk juga berbagai-bagai macam masalah ke dalam dunia ya. Jadi seperti statement daripada pria sejati, dosa adalah dosa, dosa selalu berakibat ya. Amin. Tapi itu adalah masa lalu, kita tidak akan lagi kembali ke masa lalu. Amin. Ya, kalau saudara ingat beberapa tahun yang lalu saya suka lihat spanduk yang tertulis mengatakan hari gini gak bayar pajak, apa kata dunia ya. Dan saya suka nonton di TV itu, saya berusaha untuk, kan dikasih nomor kita boleh balas. Saya pengen balas bilang hari gini pajak dikorupsi, apa kata surga ya. Kita cuma mikir apa kata dunia, gak mikir apa kata surga ya.
Yang kedua adalah pengalaman traumatis. Jadi yang saya fokus adalah pengalaman traumatis. Tapi supaya lengkap saya bagikan akibat dosa. Ya, akibat dosa adalah terpisah, terhilang dari Allah yang hidup. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang menyebabkan ia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya, nanti bisa minta materinya di sana, dan saudara juga bisa menolong anggota keluarga kita yang lain ya. Mungkin ada suami, ada adik, ada kakak yang belum selamat. Buruan Pak, buruan ya. Kita mencintai mereka. Kita ingin pergi ke surga dengan mereka, betul? Amin. Kalau saya berdoa saya bilangin 4-in-1 Tuhan. Kami itu satu paket, saya, suami saya dan 2 anak sepaket. Jangan berkati aku tanpa mereka, sebab bahagia mereka adalah bahagia saya. Sehatnya mereka adalah kebahagiaan saya. Kegembiraan mereka itu kebahagiaan saya. Kami adalah satu paket, saya, suami dan anak-anak. Saya tidak mau bahagia sendiri. Amin. Nah, sekarang kita makan aja kita ingat saudara-saudara kita. Apalagi di sana kita masuk surga sendiri, apa enggak? Kasihan ya kan? Oke ya, jadi materi ini menolong kita untuk menolong anak-anak kita, orang tua kita, keluarga kita. Yang kedua, menyebabkan sakit penyakit. Tuhan tidak menghajar saudara dengan penyakit. Amin. Tapi dosa menciptakan bolongan di mana roh jahat bisa membawa ke dalam saudara berbagai-bagai macam gangguan kesehatan. Saudara baca jurnal tentang kesehatan, saudara tahu bahwa yang namanya psikosomatis itu penyakit yang bukan karena virus, bakteri, kuman, tetapi itu diawali dengan gangguan emosional ya. Saudara, ya masalah-masalah emosional termasuk dalam ketidaksediaan mengampuni ya. 65% dari sakit pencernaan itu karena gangguan psikosomatis. Mazmur 107 ayat 17 ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan sudah sampai kepada gerbang maut ya. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 15, jikalau ada yang sakit, jikalau ada di antaramu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, mendoakannya, mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan si sakit, dan apabila ia telah berbuat dosa, maka dosanya diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa. Amin. Jadi dosa memberikan celah. Kalau dosa tidak bisa membawa penyakit, maka tidak mungkin Yakobus menulis ayat itu. Hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Akibat dosa adalah kekejian bagi Tuhan. Ulangan 18 ayat 10 sampai ayat 12. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal. Ya, katakan arwah. Jadi kalau saudara orang Kristen gak boleh urusan dengan orang-orang mati, ngomong di makam-makam. Amin. Ya, bicara dengan orang-orang mati. Tapi ini sakti, busara, pret, ya, nggak ada urusannya yang sudah mati, ya. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Karena setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Tapi bolehkah kita ziarah? Boleh. Bolehkah tabur bunga? Boleh. Tapi komat kamit di sana dan bicara, Eyang aku datang, besok mau ujian, kasih lulus ya. Eyang kagak lulus SD, bagaimana engkau kuliah mau minta pintar dari Eyang yang sudah mati? Ya, itu setan ya. Oke. Sial, Roma 2 ayat 9, penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup dan berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi, lalu orang Yunani ya. Sial, apes dan neraka yang kekal. Tinggalkan, dan cara kita terbebas dari dosa adalah mengakui 1 Yohanes 1 ayat 8 dan ayat 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa,
maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tetapi jika kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil yang akan mengampuni segala dosa kita. Itu yang tadi dinyanyikan. Kalimatnya bunyinya gimana tuh? Mengakui dosa kita. Kalau ku akui, ya. Saudara bisa tolong orang-orang untuk bagian ini. Kalau aku akui, maka setelah mengakui, dapatkan pengampunan. Ya, akui. Orang bertanya kepada saya, Bu, dosa menghujat Roh Kudus, saya ini sudah menghujat Roh Kudus, saya enggak diampuni. Saya bilang, enggak, semua dosa diampuni, kecuali satu, yang tidak pernah diakui kepada Tuhan. Men? Yang tidak pernah engkau akui sebagai dosa, tidak dapatkan pengampunan. Semua dosa yang diakui, tetap diampuni. Ya, kita enggak bahas soal menghujat Roh Kudus. Ya, kalau mau bahas itu pergi ke sekolah Alkitab. Semua dosa diampuni. Tidak ada dosa yang tidak mengaku. Nah, ini untuk orang yang baru belum menerima Yesus. Mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Roma 10 ayat 9 dan 10. Kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan dan seterusnya. Setelah itu, nah penting ini, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes 1 ayat 12, dan kepada mereka yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Masih satu ayat lagi, Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat aku berdiri di muka pintu sambil mengetok, barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, aku akan makan bersama-sama dengan dia. Ya, jadi kita harus mengaku Yesus adalah Tuhan dan kita menerima Yesus. Kita akan berkata kepada Yesus, masuklah di dalam hati saya, tinggallah di hati saya. Amen. Ya, itu adalah permulaan dari semuanya. Ini sudah selesai. Lalu saya kembali ke sini tentang sambungan dari yang kemarin. Bagaimana kita mengalami kesembuhan dari luka-luka batin. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati harus dijaga, ya. Amin ya. Jaga hati saudara. Sebelum jaga hati pacarnya, jaga hati saudara, ya. Jaga hati saudara supaya tetap clear, tetap utuh, ya. Nah, nanti di terakhir, yang sudah dibuka aja Mbak, yang sudah dibuka. Ya, thank you. Ada hal yang rancu yang sering kali terjadi, di mana orang-orang mengatakan, saya tidak bisa mengampuni. Ada yang mengatakan kepada saya, tapi butuh proses. Amin. Enggak. Sebab pengampunan itu bukan perasaan, tetapi keputusan. Katakan keputusan, bukan perasaan. Ketika saudara memutuskan, maka perasaan akan mengikuti keputusan saudara. Karena keputusan itu bekerja di tingkat pikiran. Amin ya. Nah, waktu saudara putuskan mengampuni, perasaan saudara mungkin masih gundah gulana, tetapi dengan cepat dia akan mengikuti keputusan saudara. Nah, ini saya mau ajarkan ini karena ini penting. Karena menurut saya saudara akan sangat berbahagia untuk bisa memiliki hati yang utuh, hati yang clear, ya. Yang tidak ada masalah di dalamnya, itu happy luar biasa, ya. Bagaimana mengobatinya, ya. Ya, kembali lagi pengakuan. Jadi, waktu saudara berbuat dosa, saudara mengaku kepada Tuhan, Tuhan mengampuni saudara. Tapi waktu orang bersalah kepada saudara, saudara yang mengampuni orang lain. Amin. Ya, Tuhan menciptakan semuanya
berpasangan. Ada siang, ada malam, ada susah, ada senang, ada waktu untuk beruntung, ada waktu untuk rugi, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ya. Itu firman Tuhan mengatakan sudah sepasang-pasang. Jadi dalam hal pengampunan kamu diampuni, tetapi pada sisi yang lain kamu mengampuni. Lah terus gimana nanti kesenangan dia? It's none of your business, ya. Itu adalah urusan Tuhan. Urusan saudara adalah mengampuni. Sekali lagi, mengampuni itu keputusan, bukan perasaan. Bukan apa yang saudara rasakan. Terakhir saya akan katakan, ajarkan bagaimana saudara berjalan di dalam pengampunan. Supaya nggak muter-muter di situ terus, ya. Nanti saudara kesenggol, saudara tahu bahwa orang yang luka cenderung melukai. Pasti. Di kampung saya kebiasaan bapak-bapak dan pria dewasa pergi berburu babi hutan. Tapi kalau babi itu dilukai, maka besok-besok jangan ada orang pergi ke hutan. Karena dia akan diserang oleh babi. Ya, Iko ngomong babi. Haram nanti, ya. Ngerti-ngerti dipanggil polisi ngomong babi ini, ya saudara. Sebetulnya semua babi itu adalah halal. Selama babi itu tidak sedang hamil. Karena babi yang hamil jelas-jelas mengandung babi. Thank you. Sudah itu dia mengatakan amin. Ya. Jadi mengakui. Kita baca ayatnya ya, 3. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata aku mau mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Amin. Jadi caranya tuh simple. Kita bisa salah enggak? Bisa enggak? Bisa, banyak sekali. Mungkin saya dengan Bu Leni itu, saya kenal Bu Leni udah berapa tahun? Setahun ada Bu? Oh 2 tahun ya. Kami sudah pernah pergi ke Bali sama-sama. Tapi setahu saya belum pernah lara ke hatinya. Benar ya Bu ya? Aku belum pernah menyakiti dia. Tapi selama 2 tahun saya yang ngelanggar Tuhan itu berkali-kali. Benar enggak? Bisa enggak? Do you understand? Ya kita ke Tuhan, orang ke kita itu, atau dia sebaliknya saya itu belum tentu loh. 2 tahun dia enggak pernah nyakiti saya. 2 tahun. Tapi 2 tahun saya ke Tuhan. Itu banyak salahnya. Pasti banyak salahnya. Ya. Nanti di terakhir saya tunjukin ayatnya. Tapi kalau kita salah, kita dengan Bapak itu ngomong, Pak, sorry Pak. Saya memang begitu sama beliau. Pak, sorry. Aku tadi kayak ngomongnya rada bombastis gitu loh. Saya ngomong, kayak aku ngomong tadi rada bombastis Bapak. Sorry ya, maafin ya. Clear. Terbiasa ngomong. Waktu saya baru menikah, Pak Daniel sering minta maaf. Tapi makin kesini saya yang sering minta maaf. Sebetulnya salah di mana ya? Saya yang salah atau beliau yang salah? Artinya bahwa kita bisa salah kan, tapi bagi salah ya oke lah. Pi aku minta maaf ya, aku tadi ngomongnya rada sengak. Aku langsung ngomong kayak gitu. Kalau enggak langsung ya aku chat, Pi sorry ya, tadi aku ngomong rada sengak, aku minta maaf. Selesai, clear. Hati kita itu tetap clear. Jadi prinsipnya adalah mengakui, katakan mengakui. Nah, Daud mengungkapkan, melukiskan perasaannya, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Saudara tahu kan dosanya Daud? Daud berzina loh ya. Dan Daud untuk menutupi kejahatannya, dia melakukan kejahatan yang lain. Dia panggil pulang bojone Batseba. Siapa namanya? Kok ya lali, aku ya lali ya. Uria. Kasih minum mabuk, pulang tidur di rumah. Tapi dasar saudara ya, memang itu ya, ketahuan aja saudara ya. Dia tetap tidur di situ, bar mabuk di situ lagi. Akhirnya tidak cukup di situ. Dia tulis surat. Waktu perang hebat, tinggalkan Uria, biarkan dia mati terbunuh. Dan dia tutup rapat, nggak ada yang tahu kecuali
Yoab. Tapi dia juga nggak cerita terus terang ke Yoab. Dia cuma suruh kayak gitu. Ya biasalah kalau raja-raja mungkin dia sakit hati sedikit terus dia direkayasa seperti. Jadi nampaknya matinya biasa. Tapi Tuhan tahu. Dan Daud mengatakan, selama aku berdiam diri rasanya tulang-tulang sakit semua. Rasanya itu gak enak, gak nyaman selama aku umpetin dosaku ini. Lalu aku mau memberitahu segala pelanggaranku. Nah, waktu Nathan datang dan koreksi dia bilang, ya aku sudah berdosa. Dan dia menulis Mazmur pasal 51 adalah pengakuan dosanya Daud, ya. Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku, ya. Memang zaman itu Roh Kudus belum mendiami orang, ya Pak ya. Belum, baru menghinggapi orang, mengurapi orang, tidak berdiam di dalam diri orang. Tapi saudara lihatin, ketika kita memilih untuk hidup di dalam dosa, kita akan berasa seperti Daud. Sebetulnya Tuhan gak ninggalin kan, amin ya. Tapi dia berasa, dia bilang, Tuhan jangan ninggalin aku. Tuhan, tulang-tulang rasanya sakit semua. Sampai dia memutuskan, keterbukaan adalah awal pemulihan. Say yes. Jika kita berkata ayat 8 bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kesalahan kita. Kita mengakui keterbukaan adalah awal pemulihan. Dan ketika saudara-saudara orang yang mengalami luka-luka batin, itu harus diakui. Kalau kita mengatakan tidak ada apa-apa, nah masalah tidak apa-apa itu adalah masalah, Bu. Karena dia sedang mendem jero. Mendem jero, do you understand? Ya, dia sedang mendem jero ya, nyimpen di dalam. Tidak apa-apa, memang tapi aku tidak apa-apa, oh jangan sayang ya. Nah waktu saya melayani seseorang untuk bagian ini saya bilang, lepaskanlah, jangan kamu tahan. Kalau kamu marah, akui aja kamu marah. Tiba-tiba langsung dia gebrak, tuar. Itu meja kaca tebalnya 1 senti, langsung retak. Wong wedok. Sudah bayangkan meja 1 senti, kaca 1 senti bisa retak karena kemarahannya. So, keluar seperti itu, ya. Keterbukaan itu adalah awal pemulihan. Banyak sakit penyakit disembuhkan ketika orang-orang mulai melepaskan rasa sakit dan pengampunan. Saya tidak melupakan satu peristiwa ketika satu hari orang membawa seorang ke rumah saya, boncengan 3 orang, turun depan pintu, masuk di dalam, langsung ambles di sofa, saya bawa di kamar. Dan kemudian dia cerita, dia ini kelas 4 SD sudah diperkosa oleh kakak kandungnya. Setelah itu kemudian dia diperkosa lagi sama tetangganya. Lalu dia tumbuh menjadi wanita dewasa dan mengalami penyimpangan seksual. Hai, saya belum pernah melihat orang-orang yang punya masalah orientasi seksual, entah gay, entah lesbian, entah biseksual, atau yang lain yang tidak punya latar belakang mengalami kekerasan seksual. Saya punya pasien juga yang gay. Satu hari Minggu dia hubungi saya. Dia bukan jemaat kita, tapi dia hubungi saya pengen ketemu dengan saya. Begitu kami ketemu di kantor, dia suruh saya matiin HP saya. Lalu dia cerita semua tentang dirinya. Saudara tahu itu pasti beban yang berat sekali. Jadi saya cuma suruh dengar dia cerita semuanya. Selesai cerita dia bilang, ibu bolehkah ibu memeluk saya? Saya berdiri lalu saya memeluk dia. Gak apa-apa, dia gak suka cewek. Dia sukanya cowok ya. Jadi kalau meluk saya gak berasa ya. Saya peluk dia seperti seorang ibu. Saya tepuk-tepuk pundaknya. Lalu kami berpisah, tidak pernah ada kontak sama sekali. Tapi satu hari saya dengar kabar, orang ini dulunya bukan seorang yang percaya, tapi dia kemudian pergi ke gereja. Saya berharap dia dipulihkan. Walaupun saya nggak ngapa-ngapain, cuman dengar saja. Tapi saya tahu seorang yang lain ketika satu hari mengalami sakit, Pak, jatuh, lalu dibawa ke rumah sakit. Kemudian matanya yang satu, gambarnya jadi 3. Di rumah sakit Delanggu, lalu dibawa di rumah sakit di Yogyakarta.
di YAP, di Sarjito, lalu dia berakhir di Panti Rapi. Dan di MRI atau di scan kelihatan penyumbatan batang otak. Dokter mengatakan ini permanen, melebar ke kiri atau ke kanan, memanjang, tapi tidak bisa sembuh, bisa jadi tumor. Istrinya bilang operasi, dokter bilang operasi kalau berhasil jadinya kayak gugun gondrong. Kalau nggak berhasil mati. Lalu akhirnya dia balik ke kami, ke klinik. Lalu saya menemukan akarnya, kepahitannya. Dia punya kepahitan yang dalam sekali. Saya bilang mengampuni itu hari Selasa. Dia bilang enggak. Sampai nangis dia bilang Tuhan ampunilah saya tapi aku tidak bisa mengampuni itu. Tuhan ampuni saya nggak bisa mengampuni itu. Saya bilangin pulang, hari Kamis balik lagi. Kita muter lagi di masalah itu. Mau mengampuni, akhirnya mau. Setelah dia mengatakan mau, lalu saya letakkan tangan dan berdoa. Kejap-kejap matanya pulih. 100%. 2 tahun kemudian dia kena darah tinggi, masuk lagi rumah sakit Panti Rapi, ketemu dokter sama dokter saraf namanya dokter Edi. Nah, dokter bilang ini dia, mari kita lihat, di ronsen, di scan, bersih. Dokter bilang mungkin alatnya salah, diulang besok. Istrinya bilang yang bayar siapa? Rumah sakit yang bayar. Besok di scan lagi, benar-benar sembuh. Sembuh total, tidak ada penyumbatan. Saudara lihatin, ada hubungan antara kepahitan, luka-luka batin dengan sakit penyakit. Terus no, bilang sebelah terus no ya. Nyimpan, gembol, terus no ya. Terus no ya. Dapatkan pengampunan. Setelah kita akui kita minta kepada Tuhan ampuni. Ampuni apa? Karena waktu kita misalkan punya masalah, orang melanggar hak kita, kita fokusnya kepada pelanggaran orang itu. Betul ya? Jadi orang bilang kepada saya, dia pergi ke klinik, dia bilang, tapi saya selalu berdoa untuknya. Bukan begitu caranya. Tapi kalau saya dan suami mau lewat rumahnya, saya minta lewat jalan lain. Tapi saya selalu mendoakan dia. Hey, sebelum mendoakan dia, doakanlah dirimu. Kemarahanmu, luka-lukamu itu harus diakui. Dan dapatkan pengampunan. Tuhan, ampunilah rasa sakit. Ampunilah kemarahan saya. Ampunilah kepahitan saya. Ampuni kebencian saya. Dan setelah itu, baru saudara lepaskan pengampunan. Amin ya. Di dalam nama Tuhan Yesus saya lepaskan pengampunan kepada Pak Yuli. Itu keputusan. Akan terjadi bahwa saudara tidak serta-merta kemudian saudara merasa baik. Saudara dengarkan, mungkin saudara merasa tidak baik beberapa saat. Berhubung saudara sudah putuskan, maka perasaan saudara akan berubah mengikuti keputusan saudara. Say yes. Amin. Jadi orang bergumul setiap hari adalah saya nggak bisa mengampuni. Pokoknya nggak bisa mengampuni ya. Waktu itu ya ada seseorang yang cerita di sosmed kalau dia bermasalah malah pundi-pundinya tambah gede. Tambah banyak endorse-nya, tambah uangnya banyak. Kalau dalam keadaan biasa penghasilannya 35 juta seseorang di sosmed. Tapi kalau keadaan hingar-bingar, misalkan dia masuk penjara, misalkan dia jambak-jambakan sama orang, dia bisa dapat 1 M. Jadi itu namanya sengsara membawa nikmat. Ya. Jadi dia akan selalu mau melakukan. Nah, satu hari dia berperkara dengan seseorang di seberang sana. Dan orang seberang sana pada waktu tahu orang ini mengalami masalah saat ini, suaminya kabur. Dia bilang, aku berbahagia, aku berbahagia. Ya gitu juga salah, saudara. Bukan juga salah. Salah, saudara. Saudara gak akan sembuh karena Alkitab mengatakan, kamu gak boleh bergembira ketika musuhmu jatuh. Say yes? Gak boleh. Tapi si bunda ini waktu ada orang yang mengatakan seperti dia bilang, kau tidak tahu, kamu
dia malah maki-maki seperti itu ya. Itu bukan caranya saudara. Bagaimana jika dia melukai engkau? Oh biasa. Kita sudah tahu caranya. Berjalan dalam pengampunan. Bagaimana kalau dia belum sembuh? Enggak apa-apa. Kalau dia belum sembuh itu urusannya, bukan urusan saya. Say yes, amin. Amin. Tapi ketika saudara mungkin satu saat setan bilangin, kamu dengar nggak dia ngomong ini. Saudara kan mulai diutak-atik lagi, tapi dia kayak sebenarnya gini. Ya. Saudara apa yang? Saudara harus mengatakan, ini yang saya bilang berjalan dalam pengampunan. Dalam nama Yesus, saya sudah mengampuni. Lalu saudara berjalan lagi. Ngerti-ngerti dia pasang status. Saudara baca lagi ya. Ini kan mau masuk lagi pikiran ini. Saudara langsung bilang, dalam nama Tuhan Yesus saya sudah mengampuni, jalan lagi. Semakin saudara begitu, semua emosi saudara akan ikut apa yang saudara putuskan. Dan saudara bebas dari rasa sakit, saudara bebas dari luka, saudara berjalan dalam pengampunan. Karena selama hidup saudara bukan mustahil saudara akan mengalami ya seperti ini. Perumpamaan tentang pengampunan. Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunasi hutang-hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat juga demikian terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu. Jadi saya melayani seseorang yang sangat benci kepada keluarganya. Karena pada waktu ibu mengandung dia, maka ayah ini berselingkuh. Jadi dia sangat marah, ibunya sangat marah dengan bayi ini yang sedang dikandung ini. Sehingga waktu bayi ini lahir, langsung orang lain ambil. Ini bayi tidak sempat minum ASI ibunya. Dan waktu anak ini tumbuh besar, dia sangat marah luar biasa. Dan karena dia marah, dia menderita sakit jantung. Lalu dokter, entah dukun, karena dia pergi ke banyak dukun, semua bilang, umurmu tidak sampai 40 tahun. Tidak akan sampai 40 tahun. Lalu kemudian saya bertemu orang itu. Sampai saya bawa di Kaliurang hanya untuk supaya dia mengampuni. Sampai di Kaliurang dia tetap tidak mau mengampuni. Kalau dia lihat bapaknya di alun-alun, dia pulang langsung demam. Karena gak mau mengampuni, sudah bayangkan, cuman ketemu bapak di alun-alun. Satu hari saya bacakan ayat, kalau kamu tidak mengampuni, bapak di surga tidak mengampuni. Dia bilangin, sudah aku gak urusan sama bapak, aku sama anaknya aja. Kalau bapak gak mau mengampuni, sudahlah, saya urusan sama anaknya saja. Tapi syukur kepada Tuhan bahwa ketika dia melepaskan pengampunan, umurnya sudah lebih dari 60 tahun hari ini, Tuhan sembuhkan dia. Ya. Saudara lepaskan. Seperti saya bilangin, salah saya kepada Bu Arini, orang nggak mungkin 10 tahun belum tentu sekali. Tapi salah Bu Arini kepada Tuhan, ada nggak Bu? Ya. Salahnya Pak Yuli ke saya belum tentu 5 tahun sekali. Tapi salahnya saya ke Tuhan bisa tiap hari. Bisa. Ya kan? Kita dibersihkan tiap hari. Jadi firman Tuhan tadi itu, Tuhan Yesus kata, kamu saja aku ampuni. Masa engkau tidak mau berjalan dalam pengampunan. Mengampuni adalah keputusan, bukan perasaan. Ya, baca sama-sama. Ya, 3. To forgive is to set a prisoner free and discover that the prisoner was you. Apa artinya? Mengampuni adalah membebaskan seorang tawanan dan tawanan itu adalah dirimu sendiri. Amin. Yang tidak mau mengampuni jangan bilang tidak bisa. Kalau saudara bilang mau, Tuhan kasih bisa. Yang ada bukanlah tidak mampu tapi tidak mau. Ya. Terus no. Simpen. Makin lama makin berbunga, ya, berbuah. Terus no, ya, jangan menawan diri sendiri. Mari kita berdoa.
Haleluya Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau ingat lagi. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Selesaikan masalahmu dari akar ya. Beresin semuanya. Mari kita siap untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapa, terima kasih untuk darah-Mu dan tubuh-Mu yang luar biasa, tidak pernah hilang kuasanya. Amin. Saat ini kami memperingati kematian-Mu. Biarlah kuasa-Mu mengalir, menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang lemah, menguatkan dan meneguhkan kami, Amin. memberikan jalan keluar dalam nama Yesus. Amin. Mari para petugas. Sejauh timur dari barat, Kau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur.
Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Monggo jemaat Tuhan bangkit berdiri. Angkatlah roti dengan tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus, makanlah dalam nama Yesus. Angkatlah cawan dengan tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Yesus sampai ia datang. Untuk kesembuhan segala penyakit, untuk kesehatan ilahi, perlindungan jasmani dan rohani, semua berkat yang Tuhan janjikan, minumlah dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam darah berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya menyampaikan pengumuman dari sekolah minggu. Bapak Ibu yang membawa anak-anak untuk ibadah sekolah minggu diadakan pukul 6.30 dan pukul 18.30 ya, supaya mereka bisa ikut belajar. Kemarin yang hadiri upacara pemberkatan nikah, saya bilangin sebelum anak itu bisa belajar 1+1, ajarkan dia takut akan Tuhan. Ya, karena takut akan Tuhan itu adalah permulaan hikmat. Sebelum dia ngerti matematika, bahasa Inggris, ajarin dia bagaimana caranya takut akan Tuhan. Oke. Pengumuman yang berikut, bukan pengumuman sih ya. Adakah di antara kita yang baru pertama kali hadir? Di atas, di bawah? Ada yang baru sekali ini hadir? Kamu udah berkali-kali kali ya? Ya oke, kita akan berdoa untuk persembahan. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Engkaulah yang memberikan benih bagi penabur dan menumbuhkan hasil. Tumbuhkanlah hasil bagi kami 100 kali lipat. Jadikan kami berkat. Itu tujuan hidup kami. Menjadi berkat, menjadi berkat. Di dalam nama Yesus. Amin.
suka di hadiratnya, nyanyi bersama agung namanya, puji agunlah sang kekala, musik dan tarian, sama makhluk di bumi di surga, dengan senang hati. Mari berdiri saudaraku. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian timnas sang kekala, musik dan tarian, sama makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh merasakan kuasa-Mu yang mengalir di tempat ini. Amin. Kami merasakan ketenangan hati kami, Amin. kemenangan ya Bapa. Amin. Terima kasih buat roh-Mu yang menyala-nyala dalam kehidupan kami. Amin. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Amin. Saat ini kami berdoa untuk negeri Indonesia ya Bapa. Amin. Tuhan Kami berkati berdoa dan buat pulihkan lansia-lansia ya Bapa. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, kelayakan hidup ya Bapa. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan bagi para lansia ya Bapa. Amin. Dalam nama Kami Yesus. berdoa bagi orang tua ya Tuhan yang sedang dalam mendidik anaknya, yang sedang dalam bekerja, yang sedang mencukupi kebutuhannya Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, Amin. Tuhan berikan hikmat, Amin. takut akan Engkau ya Bapa, Amin. sehingga boleh memelihara dan membesarkan anak-anaknya dengan baik dan penuh sukacita, dan berjalan dalam proses Tuhan, berjalan dalam perlindungan Tuhan, Amin. berjalan dalam kekuatan Tuhan dan mengharapkan segalanya di dalam Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi pemimpin negeri ini ya Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau anugerahkan presiden yang Amin. memberikan Banyak kebijaksanaan dan keadilan Bapa. Amin. Berkati Indonesia ini Tuhan dengan pertumbuhan ekonomi yang baik. Berkati ya Bapa pangan dan sandangnya. Cukupkanlah ya Bapa sehingga negeri ini boleh maju dan terhindar dari resesi. Tuhan Amin. topang terus ya Bapa dan jauhkan dari segala COVID ya Tuhan. Dalam nama Yesus ya Bapa. Amin. Tuhan berikan udara yang baik di negeri ini ya Bapa. Amin. Semuanya saling menjaga kesehatan ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Bapa buat pertanian
pertanian, peternakan, perdagangan, bisnis, semua yang dikelola di Indonesia ini Tuhan, biarkanlah boleh mempertanggungjawabkannya dengan baik ya Tuhan. Biarkan semuanya ini memuliakan nama-Mu Tuhan. Indonesia boleh bangkit kembali Tuhan, apapun keadaan dunia ini Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan dan uluran tangan Tuhan terjadi di negeri ini. Amin. Dan kami berdoa untuk Ibu Sarah Antoni ya Terima Bapa. kasih, Tuhan. Berikan Terima kasih. kekuatan perlindungan Amin. Roh-Mu yang kudus ya Bapa. Amin. Senantiasa menghampirinya setiap saat ya Bapa. Amin. Senantiasa ada dalam kehidupannya Tuhan. Amin. Sehingga beroleh kekuatan untuk Amin. mengembalakan domba-dombanya ya Bapa. Amin. Terjadi Dan semuanya dalam untuk nama kebesaran nama-Mu ya Bapa. Biarlah boleh Terjadi menjangkau dalam nama jiwa-jiwa yang haus akan Engkau ya Bapa. Dan Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk semua pelayan-Mu di gereja baik yang di pusat maupun di cabang ya Bapa. Amin. Dalam nama Biarkanlah boleh lebih-lebih lagi melayani Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersukacita ya Tuhan Amin. Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan program-program gereja ini ya Tuhan. Baik tanah depan, baik program yang lainnya ya Bapa, kami percaya Tuhan penyedia. Tuhan rencana-Mu yang terbaik buat gereja ini ya Bapa. Biarkanlah semua boleh datang Tuhan menyembah-Mu Tuhan. Menyembah dalam suatu kekuatan roh dan kebenaran untuk kemuliaan-Mu. Dan berkati para jemaat-Mu yang datang di tempat ini ya Bapa. Biarkanlah boleh pulang dan membawa sukacita dan kemenangan dari-Mu ya Tuhan. Kekuatan yang besar dari-Mu, pengharapan kami di dalam-Mu Tuhan, dan Tuhan berjalan di depan kami. Ampunilah kami semua ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati mengatakan amin. Berdoalah sebelum meninggalkan tempat ini.